Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yunus ayat 35. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم kaifa tahkumun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tata cara membaca ayat 35 dari surah Yunus ini sesuai dengan tajwid. Mari kita awali dari depan. Ada sukun lam yang ada dua di sini, sukun lam, sukun lam. Qul hal. Sifat lam itu adalah tawasud atau tengah-tengah di antara syiddah dan rokhawah, di mana dia itu tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas, tengah-tengah saja, dan dia bukan qalqalah. Qul hal, jadi tidak boleh ditekan qul hal min, tapi biasa saja menekannya qul hal tanpa dipantulkan. Qul hal min syurakaikum. Min syuraka, nun mati bertemu dengan shin, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Dia itu dibaca samar dan dipanjangkan. Ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca shin. Jadi rongga mulut kita sudah bersiap membaca shin ketika kita mendengungkan nun ini. Min syurakaikum. Syurakaikum mat wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah dalam satu kata, di mana ada mat atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka hukumnya mat wajib muttasil. Wajib artinya harus kita baca panjang 5 harakat atau 2,5 alif. Syurakaikum may yahdi. Mim mati bertemu dengan mim, ini idgham mimi, kita panjangkan ya. Kita panjangkan, kita dengungkan, karena mim mati bertemu dengan mim itu membentuk tasydid mim. Tasydid mim ini kita bacanya gunnah, sehingga kita tahan ketika membaca mim mati ini. Demikian juga nun sukun bertemu dengan ya, ini kita baca idgham bi gunnah. Artinya kita masukkan nun mati ini ke huruf ya, karena idgham itu artinya masuk ke huruf ya, dan kita bi gunnah dengan dengung, kita baca panjang. Mai tentunya membentuk huruf i, karena yang kita hadapi adalah ya. Kalau waw membentuk huruf u, mau. Kalau ini huruf ya menjadi huruf i. May yahdi ilal haqq. Yahdi ilal haq. Yahdi ini adalah bacaan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh satu, boleh 2 alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya adalah ini dibaca di lain kata. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Yahdi ilal haqq. Al bertemu dengan ha. Al ini disebut dengan lam ta'rif. Al ta'rif itu bertemu dengan huruf qamariyah, kita sebut dengan izhar qamariyah.
Idhar qamari yaitu hurufnya ada 14, salah satunya yaitu huruf H. Kemudian kita sukun di sini sebagai qalqalah kubra karena berada di akhir waqaf atau ketika diwaqafkan. Cara membacanya adalah ketika kita membaca qaf ini sebelum kita pantulkan, yaitu kita tasydid dahulu. Karena ini ada tasydid, maka kita tasydid dahulu, kemudian kita pantulkan yahdi ilal haqq, ilal haqq. Jadi tahan dulu, jangan langsung haqq. Nah, itu bisa hilang tasydidnya. Oleh karena itu tasydid ini kita tasydidkan dahulu, baru kita qalqalahkan. Yahdi ilal haqq, baru kita pantulkan. Kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf. Ini adalah qaf lam, al waqfu aula. Waqaf itu lebih utama, artinya kita lebih baik berhenti di sini. Kemudian kita lanjutkan di sini ada qulillahu. Qulillahu, asalnya ini kul kalau dalam bahasa Arab, kul Allahu, karena dia itu sukun bertemu dengan hamzah wasol, ini sukun ini berubah menjadi kasroh, itu di dalam ilmu nahwunya. Qulillahu, sehingga membacanya bukan kul Allahu tapi qulillahu, menjadi tarqiq atau tipis. Lafaz Allah yang sebelumnya itu kasroh, maka lafaz Allah atau lafzul jalalah ini dibaca tipis atau tarqiq. Qulillahu yahdi lil haqq. Ini sama membacanya antara keduanya, yaitu tasydid qaf, kemudian kita sukun qafnya ketika waqaf. Kita tasydidkan dahulu, baru kita qalqalahkan. Qalqalah kubra namanya karena di akhir waqaf. Kalau qalqalah sugro itu di tengah-tengah ayat atau tidak ketika waqaf. Yahdi lil haqq, afaman yahdi ilal haqq ahaqqu an yuttaba'. Misalnya kita berhenti di sini itu tidak masalah karena kita tidak kuat nafas, kita cari pemberhentian ayyuttaba'. Di sini kita ulangi dari ahaqqu ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya, kita sebut idgham bi gunnah. Ada beberapa idgham bi gunnah yang sama di sini. Yang tadi nun mati bertemu dengan ya, ini juga nun sukun bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan ya, sama ini ya. Ini idgham bi gunnah. Ketika kita membaca nun, kita nunnya itu dimasukkan ke ya, kemudian kita gunakan. Itu idgham bi gunnah yang hurufnya ada 4. Antara lain yaitu ya, nun, mim, waw yang kita singkat menjadi yanmu. Kemudian yahdi ilal haqqi, ini adalah mad jaiz munfasil, sama dengan yang tadi yahdi ilal haqqi mad jaiz munfasil. Kemudian di sini ada tasydid mim yang kita baca sebagai gunnah musyaddadah, karena tasydid mim ini adalah karena mim yang bertasydid. Tasydidnya itu asli, bukan bentukan dari misalnya idgham mimi ya. Idgham mimi ini cara membacanya sama dengan gunnah musyaddadah, akan tapi penyebutannya saja, cara membacanya itu sama digunakan. Amalla, nun mati bertemu dengan lam, idgham bila guna, bila gunanya tidak dengan dengung. Tadi kita berhenti di sini ayyuttaba', kemudian kita ulangi dari ahaqqu. Ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahiddi. Ini ada kadang-kadang orang membacanya ada yang keliru ya, tapi semoga Anda tidak keliru. Yang lain itu yahdi, kalau yang ini yahiddi. Ini ada tasydid dalnya, bukan yahdi tapi yahiddi, yahiddi. Amman la yahiddi illa ayyuhda. Ayyuhda ini juga idgham bi gunnah, kemudian yuhda kita baca mad tabi'i, satu alif saja. Ya, ini adalah sebagai alif maksurah atau alif layyinah. Dia sebagai mad juga ya, tanda mad
yang alif, cuma dia itu seperti ya tanpa titik. Kemudian di sini ada wakof jim. Wakof jim artinya wakof jaiz singkatannya ya, jaiz. Kalau wakof za itu jawaz, sama saja. Za atau jim wakofnya itu boleh berhenti, boleh terus. Kalau kita berhenti di sini satu alif. Illa ayyuhda. Jadi lidah kita supaya tidak kaku, kita harus berlatih tentang idgham bi gunnah, cara membacanya. Usahakan misalnya itu adalah ya, kita baca i, afamai, afamai. Kemudian yang tasydidnya ada, kemudian yang berbeda antara yahdi, yang ini yahiddi, ini harus kita latih sehingga lidah kita tidak kaku dan fasih membaca Al-Qur'an. Fama lakum, kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf, al-waqfu aula. Kaifa tahkumun. Kenapa kita panjangkan belakang ini? Karena memang boleh dipanjangkan sampai 3 alif. Inilah disebut mat arid lisukun. Mat artinya panjang, ada mat tabi'i, mu ini ada mat tabi'i, sukun waw yang sebelumnya dhamma adalah mat tabi'i atau mat asli. Kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan atau disukun, maka mat arid lisukun. Mat itu panjang, arid itu artinya menghadapi, lisukun adalah huruf yang disukun. Itu artinya. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba' ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yunus ayat 35. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.